yang diomongin jangan masalah pemerasan baju 20M lagi ketemuan di kopi. Nih kita ngopi bareng yuk, nih kita ngopi. Jangan itu mulu, bosen basi, nggak ada buktinya juga, basi ya. Jangan ngomongin soal 20M yang di kopi lagi, jangan, nggak usah, udah pada tahu kok rekamannya. Ngomonginnya begini, oh ternyata Reza Gladys itu pernah ke rumahnya Doktif, ngejar Doktif. Itu yang diomongin, yang bab kedua nanti ya. Yang diomongin itu bawa buah-buahan. Nah, ada buah-buahan, ada lagi bahwa itu mau jebak gitu. Numpang sholat. Numpang sholat. Ingat nggak? Saksinya ada. Saksinya banyak kok yang pengen kamu ngerubah data. Itu yang diomongin nanti pada saat nanti ketemu di PMJ ya. Celele. Jangan cuman celele. Jangan cuman ngomongin masalah 20M di kopi, ya kan? Udah membosankan. Mungkin sampai sekarang yang pecel lele nggak diomongin. Fair gitu loh ya, fair. Mentang-mentang Dotif tuh nggak ngerti omongannya, kamu minta kak boleh nggak datanya dirubah aja kak pakai data yang ini, kan di handphone ada itu. Kamu mengirimkan hasil lab yang Dotif tolak, nggak mau lah. Ini kan produk yang nggak kamu jual di pasaran, yang Dotif cek kan yang kamu jual di pasaran, enak aja gitu. Lupa ya antum ya, lupa antum. Ih bisa aja geng tikus dah, geng tikus aja. Oh iya Nepos, kamu bilang kayaknya si Sarno Dokpeng udah diem. Gak ada, kapan Doktif diem? Gak mungkin Doktif diem. Selama amar ma'ruf nahi munkar, ngapain Doktif diem? Termasuk Suneo. Gak ada boneka Suneo, kita harus ke Jepang dulu, kan pacar Jepang. Nepos kan bilang Doktif punya pacar Jepang. Kalau cari info yang valid, kenapa sih cari info dari Kim Gembel? Jangan dong, jangan dari Kimbel tuh mah isinya hoax semua, Pos. Masa Doktif punya pacar orang Jepang? Tapi enak juga sih, di Jepang ada nggak sih boneka Suneo? Gak ada lah, yang ada Nobita, Doraemon. Suneo itu apa, public enemy? Hanya ini aja public enemy di Indonesia sekarang, nggak ada bonekanya. Ya kan? Suneo itu public enemy. Adalah Suneo, terus habis gitu RG. Lucu banget loh. Ada yang RG, ada yang ngasih ini, ngasih apa namanya? Ada yang ngasih singkatan RG. Apa singkatannya dong, RG dong? Rada gendeng gitu. Jangan gitu dong guys. Masa kalian tuh bener-bener deh. RG itu apa? Rada gendeng dok gitu. Astagfirullahaladzim. Gak deh, jangan deh. Tapi ya guys ya, penyakit schizofren atau kegilaan itu adalah penyakit yang bisa diturunkan. Ya, jadi schizofrenia ini udah ngomong berdasarkan ilmu loh ya. Berdasarkan ilmu, cek aja ya. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu bisa diturunkan gitu. Nah kalian ini yang namanya netizen Indonesia, masa RG rada gendeng gitu loh, jangan begitu dah. Ya, jadi RG itu siapa tuh, jangan dikata-kata rada gendeng, jangan ya. Udah biarin dia mau ngata-ngatain yang kayak yang apa, yang tuh yang mukanya kucing, yang dia sembunyi di balik itu, terus bibirnya yang itu bibirnya kayak orang, emang kayak orang senden sih. Tapi kan menunjukkan dirinya. Tapi kan maksudnya Doktif itu, ya Allah, kok nggak sadar banget sih, ratusan miliar udah dia ambil, udah dia kantongin loh dari nipu masyarakat gitu loh. Kok nggak rasa bersalah sedikit aja gitu loh? Gak ada. Tapi semakin dibukakan lah sama Allah. Kalian yang mau percaya silakan ya. Doktif nggak rugi apa-apa gitu. Yang dirugikan tuh masyarakat kok. Orang Doktif kagak. Doktif emang sih beli produknya dia. Terus kan, tapi kan nggak rugi-rugi amat gitu loh. Nah kalau kalian, ayo, kan kasihan. Udah pakai berapa paket dok? Saya pakai paket balonku ada 3, merah, hijau, abu gitu. Terus nggak ada hasilnya, kan kasihan ya, nggak ada hasil lah. 6 modal 70.000, 6 botol. Aku hasilnya nggak 99,99% air gitu. Tapi dia nggak mikir kalau misalnya itu nyakitin masyarakat, itu udah membodohi masyarakat. Guys, entar Doktif bakalan live ya dari Korea bersama dengan pacar Jepangnya Doktif, biar dia ngomong. Jadi kalian itu, Doktif tuh yang Doktif ucapkan tuh selalu de facto gitu bahasanya de facto ya. Doktif itu udah 10 tahun lebih, 12 tahun itu sudah ke Korea, itu sudah setahun itu bisa 4 kali. Nanti dia akan cerita
ya kalau di Korea ada owner skincare yang jualan overclean, ya itu kira-kira langsung ditangkap apa enggak? Nanti dia cerita, karena dia adalah salah satu pengusaha skincare di Korea juga, ya. Jadi nanti dia akan cerita what is the punishment, gitu, ya kan? Jika owner skincare menjual produk-produk yang overclaim itu hukumannya apa? Coba kita lihat, kita dengerin tuh dari orang asli Korea.